Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terutama ini misalnya kalau di kampung ataupun di kota-kota kecil gitu ya, maksudnya di Indonesia gitu ya guys ya. Sekarang itu kalau misalnya yang masih di luar negeri atau bahkan di luar negeri itu pasti akan kaget ya, karena sekarang di Indonesia itu udah banyak Alfamart, Indomaret. Itu tuh bukan hanya di kota-kota besar, itu pun di pelosok, di desa-desa itu udah banyak sekali. Apalagi sekarang juga banyak sekali itu sistem SRC. Oke guys, siapa sih kalau orang Indonesia gitu ya, nggak di kota, nggak di pedesaan gitu ya, siapa sih yang belum pernah belanja di Alfamart atau Indomaret? Kayaknya semua orang itu pernah itu ya. Bahkan sekarang itu mereka juga pakai kayak kayak promosinya itu banyak banget lah, pakai sistem member atau poin, mengumpulkan poin gitulah. Kalau menurut saya itu, kalau saya tuh nggak begitu bangga gitu ya, belanja di Alfamart, Indomaret itu. Ya mungkin sih emang mungkin nyaman tempatnya atau apa sih, kayaknya biasa-biasa saja. Kalau saya itu lebih suka ke warung tetangga, ke toko kelontong. Nah, kalau coba ya kalian beli gula pasir gitu ya, gula pasir di Alfamart, di Indomaret itu kan pasti yang adanya yang langsung 1 kilo gitu ya. Nah itu yang misalnya, masa sih kalian pingin beli? Kalau di kampung-kampung, di pedesaan kan orang itu beli beli gula pasir itu paling yang dari bungkusan 1/4 gitu ya, 1/4 kilo yang pakai bungkusan plastik 1/4 itu. Bahkan beli minyak pun kadang kalau di toko tetangga itu kan melayani yang 1/2 kilo, 1/4 kilo. Nah kalau di Alfamart, Indomaret itu kan pasti 1 liter, 2 liter gitu. Bahkan mereka itu nggak jual kayak sampo rencengan, itu nggak jual kan kayaknya. Ya mungkin kalau ada pun mungkin harus banyak. Sedangkan kalau misalnya toko kelontong, orang tetangga sebelah kan mereka belinya juga sampo yang eceran yang 1000-an, yang dari 500-an. Itu bahkan memang mereka membawa uang cuma 1000, cuma 2000. Kalau gula pasir itu 1/4 sekarang 4000 yang bungkusan itu ya. Nah kalian kan nggak mungkin kan, misalnya kalian ingin gaya atau apa gitu, belanja gula pasir, berisik banget ya guys, maaf ya, beli gula pasir 1/4 di Indomaret, Alfamart ya nggak bakalan ada kan. Mereka nggak jualan yang kecil-kecil itu ya. Apalagi teh pucuk botolan itu, kalau di tempat saya, di tempat umum itu 4.000 ya. Kalau di Alfamart itu 4.500. Itu pokoknya itu mereka itu suka-suka banting harga gitu ya. Maksudnya itu bukan banting harga ya, harganya itu lebih mahal. Kalau banting harga itu lebih murah. Kalau di Alfamart, Indomaret itu kalian harus teliti, harus jeli, kalian itu harus smart buy ya, jangan bego-bego banget gitu ya. Karena harga di Alfamart itu kebanyakan jauh lebih mahal dari harga misalnya di grosir, di di toko kelontong, di warung Madura gitu ya. Kalian harus ini ya, jangan demi gengsi atau gaya-gaya bangga di supermarket, minimarket itu. Kalau saya sih enggak gitu ya guys ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kalau yang mungkin sekarang itu kalian udah nggak heran ya, sekarang itu Alfamart, Indomaret, Alfamidi itu udah di seluruh kota Indonesia, baik itu kota kecil ataupun kota-kota besar gitu ya. Kalian pasti kalau shopping ke kota besar atau ke kota menengah, kota kecil gitu ya maksudnya, itu pasti kalian akan temukan banyak sekali Alfamart, Indomaret, dan juga sekarang itu banyak sekali sistem SRC gitu ya, perniagaan gitulah ya. Kenapa ya, dan bagaimana gitu ya. Sebenarnya itu tuh sangat ini ya, sangat membunuh pedagang-pedagang kecil kayak Alfamart, Indomaret, dan harganya pun biasanya di Alfamart, Indomaret itu lebih mahal gitu ya.
Kayak misalnya ya Pepsodent itu yang berapa sih ya, 40 gram, atau kalau di toko-toko biasa, toko kelontong itu ya biasanya 5.500. Kalau di saya jual itu 5.500 ya. Kalau di Alfamart, Indomaret itu 8.000. Ya makanya kalian itu ini ya, jangan terlalu bangga atau senang itu kalau belanja ke Alfamart, Indomaret, itu harganya itu apa itu beda itu, kalaupun ada diskon pas ada sale itu sedikit sekali, kadang beda antara setruk dan di itu ya, di setruk dan di labelnya itu sangat beda. Nah kalian itu misalnya kalau udah hidup di kampung, di desa itu kalian pasti akan tahu, akan paham gitu ya. Mending kalau saya juga mending itu belanja di toko-toko, di warung tetangga gitu ya. Di toko tetangga itu akan membantu perekonomian mereka, atau bahkan di kayak toko Madura itu bagus gitu ya. Nah kalau itu kan, kalau toko Alfamart, Indomaret, apalagi sekarang juga SRC itu tuh mereka itu cara para orang-orang kaya, konglomerasi itu ingin menguasai pasar perdagangan. Kan kalau dulu itu orang ke mall, ke supermarket, belanja ke mall, ke supermarket itu bangga gitu, seneng gitu ya. Apalagi di kota adanya. Nah, mereka itu sekarang udah merambah ke pedesaan, ke pedesaan itu sekarang udah ada ya. Bahkan di daerah saya ini, desa pun udah banyak sekali Alfamart, Indomaret itu bahkan berdampingan, depan belakang berhadapan, bukan hanya selain berdampingan, berhadapan gitu lah. Nah, sekarang kan juga misalnya kayak toko-toko kelontong itu kan jadi gimana ya, lesu atau gimana gitu ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, misalnya kalau kalian niat berusaha usaha itu nggak apa-apa, tetap usaha saja. Kalau rezeki itu emang ini ya udah diatur dari yang di atas gitu. Yang penting kalian itu misalnya ibu rumah tangga atau wanita itu, yang penting jangan hanya menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Maksudnya yang hanya mengandalkan suami itu ya. Kalaupun misalnya suami mencukupi, kalian juga bisa kan belajar masak-masak atau bikin kue-kue. Intinya itu jangan hanya menjadi manusia yang tidak bisa apa-apa gitu ya. Masak gitu kan juga bisa, masak, bikin buka catering atau bikin kue-kue itu kan juga, yang penting kan ada modal dan niat usaha gitu ya. Masalah untungnya itu yang penting kita lihat pasaran dulu, usaha gitu ya. Kalau kalian nggak usaha itu akan susah hari tuanya itu. Kalian kan nggak mungkin sampai tua, sampai tuyuk-tuyuk, sampai pakai tongkat itu kalian akan buruh terus, nggak kan. Kalau misalnya menjadi karyawan pabrik itu kan juga dibatasi usianya kan, kecuali misalnya kalau pabrik-pabrik tetangga, misalnya kayak pabrik tahu, pabrik tempe itu kan, kalau itu kan kayak UMKM itu mungkin orang tua-tua pun mereka masih memperkerjakan gitu ya, karena mungkin tetangga atau itu kan juga membantu perekonomian tetangga. Kalau misalnya yang buruh pabrik, karyawan pabrik itu kan dibatasi usianya. Oke guys, bagaimana sih misalnya untuk persaingan dengan Alfamart dan Indomaret gitu ya. Menurut saya sih misalnya gini ya, yang penting kalian misalnya punya tempat dulu. Punya tempat misalnya kalian di pinggir jalan, intinya di tempat strategis gitu ya. Sah-sah aja kalian buka, misalnya mau toko kelontong ini ya. Kalau ini ya kan, kalau sistem Alfamart, Indomaret itu kan toko kelontong kan. Nah nggak apa-apa, misalnya bersaing nggak apa-apa, bersaing sehat nggak apa-apa gitu ya. Kalau paling Alfamart, Indomaret itu masih mudah menurut saya ya, untuk bersaing itu masih mudah, karena barang yang dijual sama, terus mereka kan bukan harga grosir. Beda kalau misalnya saingan Anda itu grosiran. Kalau saingan Anda di depannya itu atau bahkan di berdekatan itu grosiran, itu beda gitu ya. Karena kalau grosir itu lebih murah, karena kita juga semua kulakan dari grosir gitu ya. Kulakan barang dagangan itu dari grosir. Nah yang penting kalian itu misalnya kalau buka usaha itu ya buka aja, nggak apa-apa gitu. Terus sebelumnya itu tetap survei dulu ya. Kalau misalnya dengan toko tetangga ya nggak apa-apa, bahkan di tempat saya ini
cuma keletan ini ya, selisih rumah satu pun sini warung di tempat saya itu warung itu udah banyak banget itu ya, tetangga sini warung, satu rumah nggak warung, satu rumahnya lagi cuma selisih satu rumah udah warung ya. Jadi tetap jualan aja, yang penting harga juga standar gitu, dan juga yang penting kita lebih komplit gitu ya, lebih yang penting itu ada modal ya. Kalau buka usaha nggak ada modal itu susah gitu ya guys ya. Dan kalau bisa itu, kalau usaha itu jangan hutang bank, karena kalau hutang bank itu kan kita belum tahu pasarannya. Kiranya saya itu belum bisa nanti mencapai target kan. Kalau hutang bank itu kalian harus sebulan misalnya kalian harus setor berapa cicilan. Nah itu yang bikin itu ya, bikin bangkrut itu kalau kalian hutang bank. Apalagi belum survei benar-benar udah hutang bank. Terus misalnya uang dari hasil penjualan itu untuk bayar listrik, bayar PDAM, bayar anak sekolah, untuk makan sehari-hari lah, itu akan kacau gitu ya. Sebaiknya itu kalau buka usaha jangan hutang bank gitu ya. Karena kalau hutang bank itu Anda akan dikejar-kejar terus, kecuali misalnya kalau Anda suami, misalnya kalau cewek yang usaha suaminya itu ngejoki terus gitu ya, kasih modal terus ya, mungkin bisa cepat nutup gitu ya, untuk nyicilnya itu bisa cepat. Nah kalau yang misalnya yang usahanya bapak suaminya gitu, istrinya ibu rumah tangga, hutang bank, nah itu ribet gitu ya. Yang penting kalian punya tempat strategis. Terus kalau bisa jangan hutang bank. Yang penting tetap jalan itu ya. Yang penting usaha itu uangnya jangan bayar listrik, makan setiap hari, bayar anak sekolah dari uang warung tersebut. Itu akan kacau, itu yang bikin susah gitu ya. Kalian pembukuannya itu lebih susah kalau beli beras untuk makan sehari-hari, untuk arisan, untuk dari uang warung, itu akan kacau. Yang penting intinya kalau saingannya banyak nggak apa-apa, yang penting toko itu berjalan terus. Kita nanti kan akan tahu gitu, tahu nanti, apalagi kalau tokonya komplit, orang akan tahu di sini lebih komplit, di sini tokonya juga mungkin lebih bersih, tempatnya nyaman. Nah itu salah satunya, itu juga perlu juga pelayanan juga ramah gitu ya. Karena sekarang kalau nggak usaha itu, kalian nanti semua toko kelontong, toko Madura akan dikuasai oleh Alfamart, Indomaret. Sekarang udah di mana-mana itu udah ada.